kembali lagi di channel kesayangan kita, SMA PL Don Bosco, Be Humble, Strong, and Dedicated. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, ada Kak Dara dan Kak Waskila di sini. Halo Kak. Halo semuanya. Apa kabar Kak? Baik. Baik. Baik, agak deg-degan, Ya. agak nervous sedikit. gitu ya. Tapi nih teman-teman pasti penasaran kan? Ada yang penasaran, ada yang udah tahu kan? Ada siapa itu Kak Waskila, siapa itu Kak Dara. Jadi sebelumnya Kak Waskila sama Kak Dara silakan memperkenalkan diri dulu. Hai semuanya, aku Waskila Intan dari 12 IPS 1. Aku ketua OSIS SMA PL Don Bosco periode 2020-2021. Halo semuanya, perkenalkan aku Bernadetta Dara dari 11 IPS 2. Di sini aku menjabat sebagai ketua OSIS periode 2021-2022. Makasih banyak Kak udah kenalin diri. Sama-sama. Jadi pertama aku pengen tahu perasaan kakak waktu pemilihan. Jadi sebelum pemilihan sama waktu pemilihan tuh kayak gimana perasaannya Kak? Dara dulu. Iya. Sebelum pemilihan rasanya pasti deg-degan, Mm-mm. ada rasa takut juga. Takutnya kalau pas di hari hanya itu ada halangan atau apapun itu. Kalau sesudahnya ya pastinya ada rasa senang, pastinya ada rasa takut juga. Takutnya karena kedepannya kan kita nggak tahu bakalan ada apa, bakalan ada kayak masalah apa, kan kita nggak semuanya itu kan lurus ya, jadinya ya pastinya takutnya itu sih kalau ada suatu masalah gitu. Kalau sekarang gimana perasaannya udah kepilih jadi ketua? Kalau OSIS. sekarang ya pastinya tanggungannya lebih besar ya, jadi ada tanggungan di organisasi, ada tanggungan di sekolah, tugas dan lain-lain. Itu jadi satu tantangan buat aku gitu. Kalau Kak Waskila? Kalau aku pas berarti tahun lalu ya. Iya, waktu dulu gitu. Kalau tahun lalu tuh aku sebelum pemilihan tuh kayak ya tegang sih, tapi kalau aku tuh kayak dibawa santai karena kan banyak teman-teman juga, ada paslon-paslon yang lainnya, jadi kayak kerja sama satu sama lain kayak sharing gitu, jadi nggak terlalu mikirin kayak ya mikirin tapi nggak terlalu deg-degan yang sampai deg-degan banget gitu. Dibawa santai aja gitu ya. Dibawa santai. Terus setelah pemilihan ternyata hasilnya puji Tuhannya aku yang menang, yang dipercayai untuk mengemban tanggung jawab itu ya awalnya berat ya, awalnya pasti berat kayak apakah aku mampu mengemban tanggung jawab ini, tapi seiring berjalannya waktu ada tim juga, teman-teman seangkatan, adik-adik kelas ya, kita saling support di organisasi itu ya. Puji Tuhan sampai sekarang di akhir periode ini ya baik-baik saja gitu. Terus perasaannya kakak sekarang udah ngelepas jabatan sebagai ketua OSIS gimana Kak? Sebenarnya sih senang ya, dalam arti kayak sudah selesai menyelesaikan periode dengan baik. Menurutku sudah menyelesaikan periode dengan baik. Terus tapi di satu sisi juga kayak sedih, kayak udah nggak ikut secara langsung 100% buat nanganin event-event sekolah lagi gitu. Terus bakal kangen juga nanti kayak kerja bareng sama teman-teman, sama adik-adik kelas gitu sih. Kak Dara nih, untuk kedepannya punya rencana nggak buat sama teman-teman yang lain yang misalnya kayak apalagi kan bentar lagi mau ini ya Sumpah Pemuda ya Kak. Sumpah Pemuda ini punya rencana apa gitu? Kalau buat 1 tahun ke depan rencananya pasti akan menjalankan proker-proker yang udah dirancang dari awal, dari kemarin pemilihan itu. Kalau buat Sumpah Pemudanya tentunya kita tetap kayak memotivasi satu sama lain, membangkitkan semangat buat kerja sama 1 tahun ke depan gitu. Dulu Kak Waskila waktu masih menjabat itu punya kenangan yang kayak bener-bener keinget banget sampai sekarang gitu nggak? Ada sih keinget banget yang sampai sekarang ya, per sekian detik ini masih ingat adalah ya merjuangin podcast ini dari awal tuh dari awal terus bisa mewujudkan meluncur episode pertama sampai sekarang. Itu sih yang membuat aku kayak sampai sekarang yang ngena banget dan sampai sekarang masih tak ingat banget kayak gitu. Kalau Sumpah Pemuda yang masih berkaitan sama Sumpah Pemuda gitu ada nggak Kak? Kalau aku sih ada sih, kan kayak
kembangan dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Kayak kami anak-anak OSIS tuh berlatar belakang beda-beda, tapi kita tetap satu tujuan untuk menjaga nama baik sekolah, memajukan nama sekolah gitu sih. Kakak punya ini enggak kayak cara buat memotivasi teman-teman untuk memperingati Sumpah Pemuda gitu, kayak gimana caranya gitu? Kalau aku sih tentunya tetap kayak memberikan contoh dulu dari diriku sendiri kalau kita tuh bisa bekerja sama. Caranya kayak ya setiap ada rapat, ada musyawarah gitu, kita tetap dengerin satu sama lain, tetap memberikan saran, solusi, komunikasi yang baik. Itu kan paling penting ya kalau di masa kayak sekarang ini. Apalagi generasi milenial kan kebanyakan gadget, dikit-dikit chatting, dikit-dikit apa. Nah, kita dari OSIS sendiri, dari aku sendiri sih tentunya menjadi contoh buat biar komunikasinya tuh tetap jalan secara langsung gitu. Yeah. Kalau Kak Askila dulu kayak gimana buat memotivasi teman-teman untuk membangun semangat Sumpah Pemuda? Kalau aku ya pasti kayak berdasar dari Sumpah Pemuda sendiri, kan dia menjunjung bahwa walaupun kita beda, kita tetap Indonesia gitu ya. Yang tak terapin di OSIS MPK aku ya, terlebih OSISku itu kayak ya walaupun kita punya beda-beda latar belakang, tapi kalau kita tujuannya sama di event tertentu gitu ya, kita harus kayak kerja bareng, mengisi satu sama lain untuk kesuksesan eventnya kita sendiri kayak gitu sih. Terus kayak lebih terbuka aja satu sama lain, terus apa yang dirasakan dievaluasi bersama, terus kita cari solusinya ya, kayak apa sih masalah ini tuh butuh solusi apa, butuh penanganan apa gitu loh. Jadi ya apapun itu kita harus kerja sama-sama, karena ya yang dari kerja sama-sama itu senengnya juga buat sama-sama gitu loh. Iya. Intinya kebersamaan gitu ya, kebersamaan. Kak. Ya. Karena aku nerapin di periodeku kebersamaan yang lebih penting kayak gitu. Keren. Ada halangan nggak Kak waktu membantu teman-teman membangun semangat Sumpah Pemuda itu? Iya banyak. Kadang kan kita nggak bisa ya merubah sifat seseorang. Iya. Kita hanya bisa mengajak gitu loh. Kita hanya bisa mengajak gitu. Mengajak untuk ayo berubah, tapi kan gimana dia mau berubah itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Jadi kayak aku pribadi ya cuma bisa memberi motivasi, memberikan gambaran apa sih yang di depan tuh ada apa gitu loh, dan kita harus gimana gitu. Aku sih kayak memberi rambu-rambu gitu, memberi rambu-rambunya aja, tinggal bagaimana mereka menanggapi rambu-rambu itu dari aku gitu sih. Terus Kak Dara, nanti kalau misalnya tiba-tiba ada halangan kayak gitu juga, punya rencana gimana cara mengatasinya enggak? Kalau dari aku sendiri tentunya kita saling cari solusi satu sama lain. Apalagi kan kita satu organisasi, nggak mungkin masalah itu bakalan diselesaikan kayak misalnya aku sendiri yang nyelesain kan itu kayak nggak mungkin. Jadi kita bakalan musyawarah, bakalan ya cari solusi bareng-bareng gimana cara nyelesainnya gitu. Aku mau tanya nih, dulu waktu kakak berdua kepilih, perasaan tanggapan orang-orang dari sekitarnya kakak tuh gimana? Kayak misalnya keluarga, teman-teman, guru gitu. Dari Kak Dara dulu nggak apa? Kalau dari guru sih tentunya memberi selamat sama memberi kayak kamu tuh besok bakalan kerja, jadi harus kayak memberi wejangan gitu loh, kayak bakalan kerja nih, harus tanggung jawab, bakalan tugasnya juga bakalan banyak gitu. Kalau dari keluarga ya tentunya memberi selamat, memberikan doa juga kedepannya biar kayak lancar gitu loh, kayak ya semuanya bakalan diberi kelancaran gitu. Kalau dari teman-teman sih mereka nggak nyangka, kayak kaget gitu. Kaget gitu, apalagi teman-teman SMP kan, terus kayak selamat, kayak jadiin satu motivasi mereka biar kayak oh ya aku bisa berkembang juga gitu ya. Bener, kayak gitu. Kalau Kak Askila dulu gimana? Dari aku sih kayak kalau dari keluarga mendukung ya,
Maksudnya kayak mereka support 100% apapun yang aku pilih selagi aku kayak itu baik buat aku, keluargaku mensupport, mereka juga senang atas kemenanganku ya, berarti tahun lalu gitu ya. Terus kalau dari teman-teman juga support karena kayak mereka juga juga semangat sih pas aku kayak nyalonin gitu. Mereka juga dukung gitu. Terus mereka juga bantu pas itu kan kayak up flyer gitu, poster gitu Kak. gitu. Wah keren sih. Terus kalau dari pihak guru-guru sih mereka support, mereka juga senang dan memberikan seperti apa ya, kayak jangan enggak kayak kalau aku ya lebih kayak ketitipan proker gitu loh. Kayak tolong dong ini jangan berhenti, terus tolong dong kembangin yang ada, potensi yang ada di Don Bosco kayak gitu sih. Motivasinya kakak buat jadi ketua OSIS apa? Nyalon ketua OSIS? Aku ya, kalau aku pribadi sih kayak apa ya, motivasiku tuh pertama aku mau OSIS 2 periode, awalnya kayak gitu. Awalnya aku pengen OSIS 2 periode sebenarnya. Tapi kayak kok tertarik juga gitu loh buat nyalonin ketua OSIS. Motivasiku adalah aku mau menjadikan periodeku ya, berarti kayak periode selanjutnya itu periode lebih baik lagi dari periodeku yang sebelumnya. Terus pengen memajukan Don Bosco dengan caraku gitu loh, dibantu dengan teman-teman seorganisasiku kayak gitu sih. Terus Kak Dara motivasinya? Kalau aku ya selalu menjadi diri sendiri dan mengajak orang lain juga buat menjadi dirinya sendiri. Walaupun dalam satu organisasi itu kita berbeda-beda, tapi kayak bagaimana cara nyatuin itu jadi satu kesatuan gitu. Jadinya kayak kita bisa maju bareng-bareng, kita bisa berkembang bareng juga gitu, motivasiku sih. Makasih. Terus kakak punya pesan-pesan buat disampaikan ke teman-teman semua tentang Sumpah Pemuda ini, buat bangkitin semangat Sumpah Pemuda mereka juga, itu ada nggak Kak Paskila gitu? Tetap jadi diri sendiri, sebisa mungkin punya personal branding pribadi masing-masing. Nggak usah dengerin kata orang mau ngomong apa gitu. Dirimu ya dirimu, liatin ke orang kalau kamu tuh punya personal branding dirimu sendiri kayak gitu. Terus jangan lupa walaupun kita beda-beda tapi kita tetap punya tujuan yang sama. Kalau di Don Bosco ya memajukan Don Bosco, menjadikan Don Bosco lebih baik lagi ke depannya kayak gitu sih. Gitu. Kak, makasih. Terus Kak Dara ada pesan-pesan buat teman-teman yang lain? Kalau pesan-pesan dari aku, kan kita punya Santo pelindung di sekolah ini, Santo Don Bosco. Tentunya kita juga meneladan semangatnya, yaitu be humble, strong, and dedicated. Jadi latar belakang apapun dari kita sendiri itu kita tetap harus bisa menjadi rendah hati, tetap kuat di keadaan apalagi pandemi seperti ini. Kita harus tetap menjadi pemuda yang kuat, lalu berdedikasi tinggi untuk SMA Don Bosco dan negeri kita Indonesia. Itu sih. Oke, makasih banget Kak buat ngeluangin waktu di sini. Pasti Kakak sibuk banget ya kan? Iya, sama-sama. Terus makasih juga teman-teman semua yang udah nonton ini. Jangan lupa di like, subscribe, share, dan di komen. Oke, see you next time. Dah.